Drama ini dimulai dengan Choi Ung yang diperankan oleh Choi Woo-sik, pelajar yang sedang syuting film dokumenter tentang pelajar peringkat pertama dan peringkat terakhir, namun ia malah selalu bertengkar dengan partnernya dalam syuting Kook Yeon-soo yang diperankan oleh Kim Da-mi. Dalam syuting, Yeon-soo ingat bahwa mereka pertama kali bertemu saat kelas 10 di perpustakaan ketika dia menemukan bahwa ada orang di atasnya yang berpredikat sebagai pembaca buku terbanyak, murid itu yakni Ung yang berperingkat terakhir di sekolah. Namun Ung punya pendapat lain bahwa pertemuan mereka pertama yakni saat upacara masuk sekolah mereka. Ung menambahkan bahwa Yeon-soo adalah orang yang tidak ramah dan buruk dalam bersosialisasi. Ung bercerita tentang bagaimana dia ingin menjalani kehidupan yang damai dan tenang, sedangkan Yeon-soo percaya kesuksesannya di sekolah akan lanjut di dunia kerja. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam 10 tahun, tetapi mereka berdua yakin akan satu hal. Mereka berharap mereka tidak akan pernah bertemu lagi dalam 10 tahun. Maju cepat ke 10 tahun kemudian, Yeon-soo sedang mempresentasikan idenya untuk proyek dari salah satu kliennya yang kaku, Jang Do-yoon. Tentu saja interaksi dua orang idealis ini menimbulkan suhu yang panas. Sedangkan Ung menjalani kehidupan yang damai sesuai impiannya. Di mana saat ini ia bermalas-malasan di restoran, saat ayahnya sibuk syuting video promosi di luar restorannya dengan bantuan produser sekaligus teman masa kecilnya Kim Ji-ung yang diperankan oleh Kim Sung Cheol. Kembali ke Yeon-soo, ia kini berdebat tentang Pak Jang bersikeras untuk berkolaborasi dengan artis Go-oh yang berspesialis dalam menggambar bangunan. Berbicara tentang Go-oh, ia sendiri adalah artis terkenal yang menyembunyikan identitas aslinya, namun siapa sangka orang ini adalah Ung yang kini sukses dengan manajer sekaligus temannya, Ga Eun-ho di sampingnya. Saat ini bersama Ji-ung ketiganya bermain basket dan dalam rehat, Eun-ho berbicara bahwa ada tawaran proyek live menggambar. Akan tetapi Ung tidak tertarik untuk berpartisipasi karena harus menampakkan mukanya. Mereka tak tahu bahwa proyek ini dikepalai oleh Yeon-seo. Sementara itu, Yeon-soo pergi ke restoran sahabatnya untuk mengunjungi sahabatnya, Lee Sol-hee yang diperankan oleh Park Jin-jo. Ketika Yeon-soo tiba di rumah, dia berpelukan dengan neneknya yang sedang tidur di luar di ruang tamu menunggunya. Selang momen, Ji-ung diinstruksikan oleh pemimpin timnya, Park, untuk membuat film dokumenter lanjutan tentang Ung dan Yeon-soo. Di mana saat ini video 10 tahun lalu itu menjadi viral. Namun ia menolak. Di tempat lain, Eun-ho mendapat panggilan telepon dari penyanyi idola populer, NJ. Ung mencurigai NJ menginginkan gambar gratis darinya, tetapi Eun-ho berpikir sebaliknya. Di tempat lain, Yeon-soo mati-matian mencari identitas Go-oh karena terlanjur menjanjikan pada Pak Jang bahwa ia yakin bisa bekerja sama dengan artis tersebut. Momen berikutnya, dalam suatu pagi, Ung terbangun oleh seseorang yang membunyikan bel pintu. Dia bangkit untuk membuka pintu dan menemukan Yeon-soo berdiri di depan rumahnya. Dia bingung, sekaligus kaget. Dia dengan cepat kembali masuk rumah dan mengambil botol semprot dan mengarahkannya ke wajah Yeon-soo. Dalam momen yang sama, Ji-ung menjelaskan pada Pak Park bahwa mustahil mengajak lagi Choi Ung dan Yeon-seo karena mereka yang bagai air dan minyak usai menjalin hubungan 5 tahun dan berpisah. Goodbye. 야, 구교수! Kilas balik saat pacaran, Yeon-soo dengan menggemaskan selalu berusaha membuat Choi Ung mengatakan seberapa ia mencintainya, namun dasar Choi Ung ia tidak peka akan hal itu. Keduanya bahkan mengenakan baju couple. Kembali ke sekarang, Ung ingin menyemprotkan air dan menebar garam ke Yeon-soo jika mereka bertemu lagi usai putus. Saat ini Yeon-soo duduk di sofa di dalam ruang tamu Ung, ia menunjukkan bukti-bukti bahwa Go-oh memanglah Choi Ung. Dan begitu ia mengakui Yeon-soo mengajukan proposal proyeknya, namun Choi Ung yang congkak menolak itu. Yeon-soo yang penuh kesal lalu undur diri, namun di saat yang sama ada Eun-ho juga NJ datang. Saat di luar pintu, Yeon-soo menyesal telah datang namun sebagian harga dirinya berniat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tepat setelah itu Choi Ung keluar dan menyiram garam ke Yeon-soo. Jadilah ia makin frustasi dan hampir tertabrak, akan tetapi ia berhasil diselamatkan oleh Ji-ung yang sudah lama mereka tak bertemu. Singkat cerita, Ung baru tahu bahwa proyek tersebut melibatkan arsitek idolanya. Jadilah ia dilema. Sedangkan NJ sang idola mulai menaruh perasaan pada Ung dan berniat untuk mendekatinya lewat karyanya. Di stasiun TV, tangan kanan Ji-ung, Cheran menyarankan agar Ji-ung menonton klip film dokumenter itu lagi sehingga mungkin bisa berubah pikiran. Kemudian pada malam itu, dia menontonnya. Momen kemudian Yeon-soo yang frustasi karena harus bisa membawa mantan ke proyek, terkejut ketika ia berpapasan dengan Ung di tempat yang sedianya jadi tempat pertunjukan proyek itu.
Keduanya pun kembali berdebat tentang ego dan gengsi masa lalu yang belum terselesaikan. Beberapa waktu kemudian, Yeonsu menerima telepon dari Jiung tentang ajakan membuat dokumenter itu kembali. Di tempat lain Choyung kesal ketika ia mendapat tawaran itu juga. Nampaknya Jiung telah berubah pikiran dan menetapkan hatinya untuk membuat dokumenter itu. Dan tiba-tiba saja kita ditampilkan bahwa keduanya berada di depan kamera memperkenalkan diri dengan Ung yang tersenyum metrol. Kembali sebelum itu terjadi, Ung mengingat kembali bagaimana dia membenci Yeonsu. Seperti halnya saat sekolah betapa egoisnya dia menolak untuk membagikan catatannya dengan teman-teman sekelasnya. Maju cepat ke perguruan tinggi, dia menghilangkan semua teman sekelasnya dari daftar anggota tugas kelompok karena ia merasa mengerjakan semuanya sendiri dan masih banyak kisah egoisnya. Namun, sebanyak Ung membenci Yeonsu, sebanyak itu juga alasan mengapa dia jatuh cinta padanya. Sebagaimana ia memperlihatkannya sisi lembut yang tidak diketahui orang lain, lalu membelanya dari pengganggu, serta menjaganya saat mabuk dengan menggendongnya, tak lupa juga momen romantis dia melemparkan kelopak bunga sakura di depan warung setelah ia menolak ajakan kencan menonton bunga sakura gugur. Namun itu semua sirna, ketika ia benar-benar membencinya setelah meninggalkannya saat sayang-sayangnya, dan setelah putus. Ung mengalami kesulitan memproses semuanya. Dia juga melakukan semua hal yang dibenci Yeonsu agar membuatnya tidak memikirkan tentang perpisahan itu. Usai galau dan mengurung diri, minat Ung dalam menggambar dimulai. Kembali tepat sebelum syuting dokumenter season 2, Ung dan Yeonsu diam-diam menonton kembali klip dokumenter. Dan setelah itu mereka sering berpapasan secara kebetulan di lingkungan mereka setelah Yeonsu kembali pindah di tempat lama. Di tempat lain NJ selalu galau memikirkan Ung yang tidak peka. Beralih ke Jiung, ia menemui Yeonsu untuk meyakinkannya bergabung dalam syuting. Dia mengatakan tidak pernah gagal ketika dia berniat pada sesuatu. Saat itu ia mulai menceritakan bahwa ia kenal Ung sejak kecil dan berbagi kisah bagaimana ia pernah mengerjai Ung saat kecil. Dan Ung membalasnya dengan mengerjainya makan es bersama yang berisi buah persik yang membuatnya alergi. Padahal Ung sendiri juga alergi buah itu, jadilah mereka berdua dibawa ke rumah sakit. Namun Jiung menceritakan bahwa saat itu Ung tersenyum menyeringai padanya di IGD. Sejak saat itulah Jiung tak mau mengganggunya lagi. Yeonsu pun bertanya apa hubungan cerita itu dengan ajakan syutingnya. Tepat setelah itu hal yang dikhawatirkan Yeonsu pun terjadi. Yeonsu masuk ke kantornya dan mendapat kabar dari timnya bahwa Go-oh telah setuju untuk berkolaborasi dengan mereka dalam proyek Opening Soon Shop. Selanjutnya Yeonsu bergegas ke tempat Ung, sang artis pun menyeringai saat melihat ekspresi wajahnya yang kesal. Yeonsu akhirnya tahu bahwa Ung bersedia melakukan proyek jika Yeonsu setuju juga membuat film dokumenter bersamanya selama sebulan. Ung tidak takut terluka dan kesakitan jika itu berarti membalas dendam. Dalam sebuah epilog di wawancara untuk dokumenter tersebut, Yeonsu mengklaim bahwa dia tidak perlu merasakan apapun tentang perpisahan itu. Namun, jelas bahwa perpisahan itu berdampak padanya sangat dalam. Dalam syuting, keduanya ditanya tentang hubungan mereka satu sama lain dan keduanya mengklaim jawaban yang bertolak belakang tentang siapa yang menyukai duluan. Singkat cerita, Yeonsu melihat-lihat studio Ung. Lalu sebuah gambar gedung sekolah mereka secara khusus membawa kita kembali ke masa lalu pada hari di mana Yeonsu secara tidak sengaja menabrak Ung dan menyebabkan kekacauan di gambarnya. Yeonsu terkejut mengetahui bahwa Ung masih menyimpan gambar itu meskipun dia mengklaim telah membuangnya. Tapi Ung menambahkan bahwa bukan hanya gambar itu yang ia hancurkan tetapi juga hidupnya dan Yeonsu mengonfrontasi Ung tentang hal itu. Saat mereka makin intens dalam berdebat, Jiung diam-diam merekam dan momen itu berakhir. Di stasiun TV, Jiung meminta bantuan tambahan staf dan Pak Park memberinya pegawai magang baru. Jadilah Jiung makin frustasi. Di tempat lain Pak Jang mengundang tim Yeonsu ke pesta pembukaan yang dia selenggarakan. Sementara itu, Ung dan Eunho menonton wawancara artis Nuah di TV dan terkejut ketika dia berbicara bahwa Go-oh menjiplak karyanya. Eunho pun menjadwalkan wawancara agar Ung bisa membersihkan nama dan reputasinya karena Ung lah yang pertama menggambar tentang gedung, tapi Ung tidak tertarik untuk klarifikasi. Rumor itu juga sampai ke tim Yeonsu, namun ia tidak begitu peduli dengan tuduhan itu. Momen kemudian Ung tiba di perusahaan Yeonsu untuk rapat tentang kolaborasi Tokosun. Ung sendiri merasa tidak nyaman pada Pak Jang karena ia mendapat rumor ketika Yin bergosip bahwa Pak Jang naksir pada Yeonsu. Selanjutnya Pak Jang mengangkat kontroversi plagiarisme untuk mengklarifikasi semuanya. Semua orang di ruangan itu seketika terkejut, tapi Ung mencoba tetap profesional. Ia tetap teguh pada pendiriannya bahwa dia tidak menjiplak apapun. Dengan itu, Pak Jang mengundangnya ke pesta pembukaan Tokosun. Pada awalnya,
Ung ragu-ragu untuk pergi, tapi dia berubah pikiran begitu tahu Yeonsu akan hadir juga. Singkat cerita, karena Ung belum pernah menghadiri pesta yang formal sebelumnya, dia pun meminta bantuan NJ untuk memutuskan outfit apa yang dipakai dan keduanya lalu makan tteokbokki bersama. Setelah itu, tiba di hari pesta pembukaan. Ung berpakaian rapi dan berpapasan dengan Yeonsu, namun ia segera dibawa pergi oleh Park Jang. Ung pun lalu berbincang pada Ji-ung yang mengikutinya untuk mengambil rekaman, namun kemudian Ung terkejut disapa oleh Enwah. Jelas sudah dari sapaannya, mereka sebelumnya nampak pernah saling kenal. Ketika Ung berniat mengabaikannya, Nuah berkata bahwa ia berharap dapat bekerja sama dalam proyek ini. Ung pun lalu sangat marah karena tidak mengetahui hal ini. Dia dengan cepat menemui Yeonsu dan bertanya apakah dia mengetahui partisipasi Nuah dalam proyek tersebut. Tapi Yeonsu tidak begitu yakin apa yang dimaksud Ung. Ung lalu melampiaskan amarahnya bahwa Yeonsu sekali lagi menghancurkan hidupnya. Yeonsu pun mendengar itu dengan terpaku, begitu pula Ji-ung yang tetap menjadi pengamat dalam hubungan mereka. Dalam sebuah epilog kilas balik, saat di gudang itu, keduanya yang duduk dengan canggung dalam hujan, Ung memberikan seragamnya, namun Yeonsu melihat dan memeriksa wajah Ung bahwa justru ialah yang demam. Merespon sentuhan itu, Ung pun baper dan nampak ia mencium Yeonsu. Di tempat yang sama momen itu dilihat oleh Ji-ung. Diceritakan Choi-ung menjadi anak yang kesepian yang tidak pernah benar-benar mendapat perhatian khusus dari orang tuanya karena mereka terlalu sibuk dengan restoran. Sementara itu, Ji-ung menjalani kehidupan yang malang sejak dini. Awalnya mereka hanya nongkrong di depan restoran, lalu Ji-ung akhirnya berubah menjadi makan bersama dengan ibu dan ayah Ung. Choi-ung selalu berbagi segalanya dengan Ji-ung. Berkatnya, Ji-ung bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup, tapi selalu ada karakter ketiga di saat-saat seperti ini dan karakter ketiga itu tidak lain adalah Yeonsu. Ji-ung pertama kali berinteraksi dengan Yeonsu pada hari upacara masuk sekolah. Dia meminjamkan karet untuk ikat rambutnya. Selanjutnya Yeonsu mengingat momen di mana ia pertama kali meminta maaf pada Ung saat pacaran. Saat itu Ung yang mendengarnya merespon dengan jangan ragu untuk meminta maaf, karena pada akhirnya ia yang akan selalu mengalah. Kembali ke saat ini, Yeonsu tidak bisa tidak memikirkan Ung. Dia menganggap dia pasti marah. Ung sendiri fokus di studionya malam itu. Keesokan harinya, Yeonsu bersiap-siap untuk bertemu dengan Ung untuk masalah profesional, tetapi urung terjadi. Selang momen Ji-ung menyarankan agar Ung meminta maaf pada Yeonsu dan ia berpendapat bahwa Ung masih memiliki perasaan untuk Yeonsu. Ung terkejut karena tiba-tiba Ji-ung jadi ikut campur. Di agenda syuting lainnya, Cheran sedang merekam Yeonsu di Resto Soli. Lalu tiba-tiba Ung muncul dan ia semeja dengan Yeonsu. Dia pun meminta maaf atas tindakan dan kata-katanya dari malam sebelumnya. Dia mengerti bahwa itu bukan kesalahan Yeonsu jadi dia tidak perlu meminta maaf. Dia menambahkan akan tetap melakukan proyeknya. Sikap dewasa ini membuat Yeonsu merasa asing di dekat Ung. Singkat cerita, Ung telah menyelesaikan tantangan menggambar selama 100 jam dalam 5 hari dalam proyeknya. Namun menjelang hari H, Yeonsu khawatir kesehatan Ung namun gengsi untuk mengutarakannya. Setelah itu Yeonsu mengumpulkan keberaniannya dan muncul di depan Ung di depan pintu rumahnya. Ia pun memberinya teh jujube yang dia seduh untuk membantunya tidur lebih nyenyak dan sesegera itu ia ingin kabur. Namun Ung yang nampak tak sehat, menarik lengannya dan bertanya apakah dia ingin tidur di tempatnya. Keduanya saling menatap dalam kebisuan. Dalam sebuah epilog kilas balik, ada pertemuan Ung dengan Park Jang dalam kelanjutan proyek itu. Ung yang gelisah dengan hubungan Park Jang dan Yeonsu, dibaca dengan baik oleh Park Jang dan direspon bahwa dia dan Yeonsu hanyalah hubungan profesional. 너도 내일 오지? 내일 보자 그럼. 응. Dalam kilas balik lainnya, Yeonsu sengaja mendengar teman-temannya berbicara tentang dia yang tak pernah memberi apapun pada lainnya meski ia telah banyak menerima. Ia tahu betul bahwa keadaan yang memaksanya oleh karena itu ia sangat membenci kemiskinan. Jadilah ia tak peduli dengan hidup bersosial dan satu-satunya orang yang dia pedulikan adalah neneknya dan itu sudah cukup baginya. Yeonsu mengira dia baik-baik saja dengan semua itu sampai dia bertemu Ung. Dia adalah satu-satunya orang yang membiarkannya melarikan diri dari kenyataan. Dia selalu ada untuknya, namun segalanya menjadi lebih sulit bagi Yeonsu. Dia dan nenek harus pindah setelah tidak mampu membayar sebagian hutang keluarga. Ia sadar ia dan Ung menjalani dua kenyataan yang sangat berbeda dan itulah sebabnya dia putus dengannya. Ia tak mau terlihat tak berdaya di depan Ung. Kembali ke masa sekarang, Ung terbangun dan tidak ingat apapun malam sebelumnya. Singkat cerita hari pertunjukan pun tiba, ibu dan ayah Ung pun datang. Di tengah acara Ji-ung pun juga mengambil rekaman.
Dalam sela waktu ibu dan ayah bertemu Yeonsu dan bertukar salam. Mereka mendorongnya untuk datang ke restoran untuk makan, tetapi ibu menambahkan bahwa Ung mengalami kesulitan setelah putus. Yeonsu pun tertegun dan mengingat bagaimana ia khawatir tentang Ung yang tertidur di sofa. Selanjutnya acara pun selesai, Ung mencoba mencari Yeonsu namun tiba-tiba sorotan jatuh pada NJ yang hadir. Sementara Yeonsu membeku karena melihat mereka berdua, Ji-ung berdiri mengamati mata Yeonsu yang terpaku. Momen berikutnya, Yeonsu memisahkan diri dari timnya dan minum-minum di bar Solyi. Usai itu ia pulang dan terkejut menemukan Ung di depan rumahnya, dan ingatan malam itu kembali bagaimana Yeonsu merawat Ung, dan Ung tidak sepenuhnya tertidur dan dia meraih kedua pergelangan tangan Yeonsu untuk menariknya ke arahnya. Yeonsu tahu betul apa yang terjadi malam itu, namun berpura-pura tak ingat ketika Ung menanyakannya. Ia pun kabur masuk rumah tapi sebelum itu Ung menanyakan apakah ia akan terus berpura-pura tak ingat. Ung pun mempertanyakan mengapa mereka tidak bisa jujur satu sama lain tentang perpisahan mereka. 진짜는 우리 난 아니었어. 어떻게 지냈어 너? Esoknya, keduanya merasa canggung dan enggan bertemu satu sama lain. Di stasiun TV, Bu Min Kyung mengkritisi hasil sementara syuting Ji-ung. Jelas tensi menjadi panas, mengingat Ji-ung punya kebencian tertentu pada Bu Min Kyung meski masukan darinya sangat logis karena Ji-ung memberikan perspektif subjektif dalam syuting dan bukan view yang diinginkan penonton. Di tempat lain syuting akan diadakan yang bertepatan dengan pesta ulang tahun debut Ung. Namun saat ini kedua pemeran utama sedang kabur, dan uniknya mereka melarikan diri di tempat yang sama yakni perpustakaan. Jadilah Solyi dan Eunho yang ditinggal sendirian di rumah Ung mengadakan pesta dan minum berdua. Selanjutnya Ung membawa Yeonsu ke restoran orang tuanya setelah pertemuan canggung itu. Mereka pun makan bersama sambil mengobrol ringan soal kabar. Begitu selesai, Yeonsu pamit dan diberi bekal makanan dari ibu. Saat berjalan pulang mereka berdebat lagi soal Yeonsu yang selalu memutuskan apapun sendirian. Jadilah Ung meninggalkan Yeonsu dalam amarah. Singkat cerita Ung yang sedikit menyesal atas ucapannya menggalau dan tak sengaja bertemu dengan NJ di taman bermain. Kembali lagi sang idol dengan agresif mengirimkan sinyal-sinyal, namun dasar Ung, ia pun tak membalas bendera itu. Di saat yang sama momen kebersamaan mereka dilihat oleh Yeonsu dan sekali lagi Ji-ung di sana mengamati. Selanjutnya keduanya menemukan Solyi dan Eunho kacau setelah berpesta. Keesokan paginya, Yeonsu disambut oleh Ji-ung yang memaksanya duduk di dalam mobilnya. Sedangkan Ung diculik ke dalam van dengan Eunho, Cheran, dan si magang Tae-hun di dalamnya. Jadilah keduanya diseret ke villa yang jauh dari peradaban untuk syuting. Sesuai dengan saran dari Bu Min Kyung, dalam sebuah epilog, ternyata kejadian mereka kabur bersama di perpustakaan juga pernah terjadi ketika sekolah dulu. 내가 좀 말이 심했던 것 같긴 해. 그래서 오늘 도망갔냐? 너 불편할까 봐. 배고프다. 밥이나 먹으러 가자. Selanjutnya mereka terpaksa mengikuti syuting di villa dan ketika mereka ditanyai soal liburan, Ung mengingat bagaimana dulu saat ia diputuskan pertama kali, dirinya diajak secara mendadak untuk liburan oleh Yeonsu di pesisir. Singkat cerita usai liburan, mereka menunggu bus untuk pulang. Yeonsu melihat Ung tertidur. Dia membangunkannya dan mengatakan hampir tidak punya waktu saat ini dengan semua pekerjaan paruh waktunya sehingga mereka dapat menargetkan perjalanan yang lebih lama dan lebih jauh di lain waktu. Ung yang lega lalu mencium Yeonsu kembali ke masa sekarang. Ung berbohong bahwa tak ada liburan yang mengesankan baginya. Selanjutnya mereka berpisah untuk syuting sendiri-sendiri, di mana Ung syuting dengan Cheran, sedangkan Yeonsu dengan Ji-ung. Di mana mereka berdua dikira sedang berkencan oleh penduduk sekitar, demikian juga Cheran yang mulai yakin bahwa senior yang ia kagumi menyukai mantan temannya dan tiba malamnya mereka makan malam bersama. Momen hangat itu pun lalu disela oleh kedua orang tua Ung yang video call, di mana Ung terkejut bahwa ortunya tiba-tiba bisa menggunakan fitur itu. Namun keduanya tak lupa menyapa semua tak terkecuali Yeonsu, namun sapaan ramah Yeonsu tiba-tiba menjadi dingin ketika ortu Ung menyambungkan sambungan pada NJ yang sedari tadi menunggu menghubungi Ung dengan juga mengajarkan menggunakan panggilan ini. Sapaan NJ ini membuat suasana makan malam menjadi canggung. Keesokan paginya, mereka akan syuting terakhir kali di villa, di mana Yeonsu akan diwawancara oleh Cheran di bukit dengan pemandangan matahari terbenam yang indah. Sementara itu, sisanya akan syuting dengan Ung. Namun hujan turun ketika Yeonsu ditinggal oleh Cheran mengambil baterai. Dan tepat setelah itu seperti deja vu, Ung datang membawa payung.
Namun kali ini Yeonsu menolak bantuannya dan seakan terhanyut dalam situasi. Ung menghentikannya ketika akan pergi. Yeonsu pun bertanya pada Ung 2 kali apakah dia harus pergi atau tinggal. Tidak butuh waktu lama bagi Ung untuk memberikan jawabannya dengan menariknya untuk ciuman. Dalam epilog kembali di stasiun bus, Yeonsu membisikkan bahwa Ung selalu bisa datang padanya jika mereka bertengkar atau putus lagi. Singkat cerita, usai syuting itu, Ung jatuh sakit dan sang ibu merawatnya. Sedangkan Yeonsu sulit untuk fokus di tempat kerja, pulang mampir ke restoran Soli, dan menggalau. Melihat hal itu, Soli pun menggodanya usai Yeonsu menceritakan semuanya. Namun Soli terkejut ketika ia menyadari bahwa sikap Yeonsu ini menunjukkan bahwa ia ingin rujuk dengan Ung, dan ia pun menanyakan sejak kapan ia punya perasaan itu. Di tempat lain, Ji-ung kembali ke rumah untuk menemukan ibunya. Ji-ung pun nampak tidak senang akan hal yang nampaknya sudah sering terjadi ini. Selanjutnya Yeonsu muncul di rumah Ung dan dengan frontal bertanya mengapa dia tidak menghubunginya setelah mereka berciuman. Apakah itu tidak berarti apa-apa baginya? Ung secara tak terduga menjawab bahwa dia tidak ingin kembali dengannya. Yeonsu pun tak terima dan Ung merespon dengan pertanyaan bagaimana jika menjadi teman. Yeonsu pun tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Ia yang tak menyerah lalu menguji batas Ung dengan tidur dan menginap sebagai teman. Ung pun mengacuhkannya dan bekerja semalaman. Keesokan paginya Ung lega ia tak melihat Yeonsu, namun ternyata dia baru saja mandi. Setelah itu Ung pun tetap mengabaikannya dan tidur, namun sekali lagi, ketika bangun ia melihat Yeonsu masih di rumah. Dia memasak dan menyiapkan makanan mengenakan baju kapal mereka. Selanjutnya mereka bermain video game bersama. Kemudian mereka saling menanyakan ada hubungan apa antara NJ dan sebaliknya dengan Pak Jang. Keduanya pun sama-sama mengelak. Percakapan itu berakhir ketika Ung mengangkat panggilan kedua NJ. Di tempat lain Ji-ung dan Cheran berbicara jujur satu sama lain saat makan malam. Cheran memberanikan bertanya tentang perasaan seniornya pada Yeonsu. Ji-ung pun mengaku, namun dia berjanji akan tetap profesional. Selanjutnya Ung menanyakan kapan Yeonsu pulang. Ia pun menjawab usai makan ayam hasil taruhan video game, namun saat itu mereka dikejutkan dengan bel yang datang dari Ji-ung yang heran bagaimana mereka bisa bersama. 뭐하냐 둘이? Mereka dengan canggung menyapa sambil berkata ini hari pertama mereka sebagai teman. Lolos dari hal itu, kini Ji-ung yang menginap di rumah setelah Yeonsu pulang. Ketika tiba di rumah, Soli menunggunya. Dan mereka pun memulai sesi curhat di mana Soli menyimpulkan bahwa bestianya sedang mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Keesokan paginya, Ung menemukan di luar rumahnya sedang ada syuting yang melibatkan NJ yang mengaku sebagai teman. Diceritakan pertama kali NJ bertemu dengan Ung ketika melihat pamerannya dan setelahnya ia berhasil membuat Ung mengakui bahwa ia adalah artis Go. Ketika itu Yeonsu pun tiba di rumah Ung. Suasana menjadi canggung. Usai syuting, NJ mengajak Ung untuk keluar, meninggalkan Yeonsu yang cemburu, sedangkan Soli makan di resto Ung dan baru tahu dari Eunho bahwa resto ini milik Ung. Ia pun menduga bahwa bestianya licik juga menyukai seorang putra keluarga kaya. Di tempat lain NJ makan bersama Ung dengan dua wanita di dekat mereka bergosip tentang NJ dan mengkritiknya. Melihat sang selebriti sedih, Ung menyemangatinya dan meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Mendengar itu NJ senang dan tambah yakin pada perasaannya. Saat Ung mengantar NJ pulang, sang idol mengundangnya masuk. Namun Ung menolaknya dan NJ pun tersenyum getir. Usai itu Ung tiba-tiba ada di depan rumah Yeonsu untuk mengembalikan kantung dan sang nenek yang keluar memaksanya untuk masuk dan makan. Di dalam nenek mengatakan ia benci pada Ung karena membuat Yeonsu menangis. Ung tidak menanggapi dan melanjutkan makan sup sebelum pergi. Usai itu Ung pamit dan Yeonsu kembali ke dalam rumah, dan menjelaskan nenek dengan menangis bahwa ialah yang mencampakan Ung. Di tempat lain Ji-ung pulang dan lega ibunya pergi, namun ia tersenyum getir ketika memeriksa hasil masakan ibunya dan melihat buah persik. Di saat yang sama rumor kencan yang melibatkan NJ memanas akibat dua wanita sebelumnya dan dia mencoba menghubungi Ung. Yeonsu menerima telepon dari Soli tentang rumor kencan juga. Dalam sebuah epilog, Ji-ung sudah terbiasa ditinggal oleh ibunya dan saat malam ia menginap di rumah Ung, ia pun menceritakan hal itu selayaknya dulu juga ia sering memberitahu Ung tentang itu. 이번엔 캐리어 사이즈 보니까 한 일주일 정도인 것 같더라. 계속 있을 것처럼 해놓고 또 말도 없이 사라지겠지. 아, 이번이 몇 번째더라.
Teringat, profesornya pernah menawari untuk belajar ke luar negeri, namun ia menolaknya dan tak lama kemudian ia putus. Kembali ke masa sekarang, NJ dan membiarkan berita itu menyebar. Sedangkan Yeonsu mencoba untuk tidak terlalu memperhatikannya, tapi dia tidak bisa. Dia membeli 2 tas penuh jujube dan membawanya ke rumah Namun tak ada, jadilah ia sendirian dengan jujube yang berjatuhan. Dalam perjalanan pulang, menemukan banyak jujube berserakan. Namun Yeonsu saat ini sudah pulang dan menatap jujube yang akan dikeringkan. Dia merenungkan percakapannya dengan NJ di rumah Mereka berdebat tentang di mana NJ bertanya apakah ia mengganggu hubungan mereka, dan hal itu dibalas dengan brutal oleh Yeonsu yang bertanya jika ia melarang, NJ tetap akan mendekati bukan. Kemudian malam itu, Ji-ung mampir dalam keadaan mabuk. Ia mengungkit secara tersirat bahwa sudah sadar akan perasaannya pada Yeonsu, namun menghindar dan Ji-ung tahu ia hanya akan terus berpura-pura tidak tahu. Esok paginya, resto ortu tutup karena pulang kampung, sedangkan melarikan diri lagi karena sepertinya ini tanggal tertentu di mana menyendiri. Dan hal ini membuat marah Charan yang mengklaim Ji-ung terlalu baik akan ketidakdisiplinnya dalam syuting. Dalam kaburnya bertemu nenek, dan dari itu ia sadar bahwa jujube itu dari Yeonsu. Pada malamnya minum-minum dan tak terduga Yeonsu menemukannya karena mengingat tiap tanggal ini memang begini. Keduanya lalu saling mengatakan perasaannya dalam haru, dimulai dari Yeonsu yang tak mau berteman, dan langsung dipotong oleh yang berkata ia merindukannya hingga cintailah aku seterusnya. Keduanya pun menangis dan pulang dengan mabuk. Sesampainya di sebuah gedung, berhenti untuk berbaring di tanah. Dia mengingat kenangan masa kecil ketika ayahnya menyuruh untuk berbaring di tanah sebagai cara untuk melihat bagian paling atas gedung pencakar langit. Namun hal mengejutkan bahwa yang menyuruhnya bukanlah ayah yang sekarang, tapi ayah kandungnya yang menipunya dan meninggalkannya sendirian. Itulah dibalik semua sikap menyendiri Yeonsu mengamati saat dia menangis di tanah. Dia menyeka air matanya dan mulai memberinya ciuman, dan pun membalas ciuman itu. Seakan-akan mereka berbicara dengan bahasa bahwa ia tak akan ditinggalkan seperti itu lagi. Sampainya di rumah menceritakan pertama kali tahu ia anak adopsi. Semuanya bermula ketika dia terbangun karena suara tangisan ibu dan ayah. Keduanya berada di kamar mereka menangis dengan foto anak yang bukan Namun ia bersyukur telah diadopsi oleh orang tua yang hebat. Tetapi keduanya tidak tahu bahwa sudah tahu. Jadilah Yeonsu menemaninya semalaman. Esoknya Yeonsu gelisah tak mendapat kabar dari namun hal itu hilang ketika berada di luar rumahnya. Yeonsu mengomel seperti biasanya ditambah ketika mengusulkan agar Yeonsu bolos kerja saja. Namun sebelum berpisah, Yeonsu mengkonfirmasi bahwa mereka secara official berkencan lagi. Selanjutnya mampir ke restoran ibu dan ayah untuk makan. Menyarankan agar mereka semua pergi bersama lain kali ketika hari spesial itu. Di kantor, Yeonsu cengar-cengir dan menjadi bahan gibah di kantor. Singkat cerita Yeonsu ke galeri tempat proyek terbarunya. Di tengah kesibukannya ia dikejutkan kedatangan di sana. Mereka pun lalu berkencan mesra di lobi galeri. Di tempat lain Ji-ung bertemu NJ di lobi stasiun TV. Ketika NJ membahas bahwa ia kesulitan menghubungi Ji-ung tak terhindarkan merespon dengan wajah empati. Sang idol pun merasakannya dan mengajak makan untuk menanyakan artinya. Keduanya lalu minum-minum dan saling curhat. Di sana NJ meluapkan semua kegalauannya tentang cinta bertepuk sebelah tangannya. Dalam sebuah epilog, ada momen ketika begitu mengkhawatirkan keadaan Ji-ung. Tahu benar temannya ini menyukai orang yang ia suka, ia pun mencoba menghiburnya dengan cara tersirat dan Ji-ung pun yang sungkan memendam semuanya dan berkata pada dirinya bahwa ia akan berhenti menjadi si brengsek. Momen itu ditutup dengan yang selalu menerimanya dan berkata Ji-ung perlu tidur nyaman di rumah sendiri atau di rumahnya. 혼자만 또 나쁜 새끼 되는 거. 그것도 이제 더는 못하겠으니까. Yang sekarang merenungkan seperti apa dia dan Yeonsu memulai babak baru lagi. Ini seperti dunia yang berbeda baginya. Sementara itu, Yeonsu sibuk membaca artikel tentang tips bagaimana menjaga hubungan usai rujuk. Ia membaca bahwa seseorang harus menunjukkan sisi baru dan bagaimana tak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti saat putus. Lalu paginya kemesraan mereka dilihat Eunho yang kecewa bahwa hanya dia yang tidak tahu tentang rujuk mereka. Ia pun merajuk. Di kantor Yeonsu meminta tips dari rekannya Yein. Dan pada malamnya saat dijemput ia mempraktekkan semua tipsnya dan malah membuat aneh Tapi selanjutnya mengatakan bahwa ia hanya perlu menjadi diri sendiri.
Di tempat lain untuk merayakan ulang tahun debutnya, NJ sekalian melakukan klarifikasi tentang hubungannya dengan dan sendiri dengan canggung berterima kasih untuk itu. Di tempat lain, Soli melakukan kencan buta di mana Eunho nampak cemburu akan hal itu. Di stasiun TV, Ji-ung mengurung diri ruang editing dan membuat khawatir timnya. Sampai akhirnya Yeonsu datang untuk makan bersama dan berniat mengintip hasil dokumenter, namun Ji-ung yang mencoba menjaga jarak, tak tertahankan untuk mengusir halus Yeonsu. Dan kemudian ia dihibur oleh Cheran yang menaruh hati padanya namun Ji-ung tak peka akan hal itu. Momen selanjutnya dan Yeonsu bercengkrama dengan calon mertua masing-masing, hingga akhirnya mereka ke rumah dan Yeonsu sempat membaca pamflet tentang sekolah seni di Prancis, namun menolak membahas hal itu lebih dalam, hingga malah mulai membahas kembali tentang apa alasan sebenarnya dulu ketika Yeonsu meminta putus. Pertanyaan itu membuat Yeonsu membeku. Yeonsu mengingat kenangan semasa kecil di mana ia terbiasa dirudung karena tak memiliki orang tua dan bagaimana ia mengalami masalah keuangan karena hutang pamannya. Dan rendah diri ini pun juga yang membuatnya sekali lagi menghindari pertanyaan Selanjutnya pasangan ini menjalani hari seperti biasa, di tempat lain Soli bertemu dengan mantannya yang akan memanfaatkannya, namun hal itu dicegah oleh Eunho dan hal itu membuat salah paham Soli dan malah mulai menaruh hati pada Eunho. Sedangkan di kantor, Yeonsu melarang sekantor melihat tayangan dokumenter terbarunya dan secara mengejutkan tiba-tiba ia akan mentraktir tim untuk makan malam bersama. Kemudian Yeonsu di rumah dan menemukan brosur yang merinci layanan medis untuk nenek. Yeonsu patah hati saat melihat brosur itu. Keesokan paginya, Yeonsu sarapan dengan nenek dan menyarankan agar mereka melakukan piknik. Ia berharap mereka bisa tinggal bersama untuk waktu yang sangat lama dengan haru. Di tempat lain Ji-ung kembali ke rumah dan menemukan ibunya lagi yang meminta dia merekamnya. Namun Ji-ung menanggapinya dengan dingin sampai sang ibu mengatakan bahwa ia hidup tak akan lama lagi. 죽는데 뭐. Momen berikutnya mampir ke toko perhiasan untuk membeli hadiah Yeonsu. Yeonsu sangat senang bisa mengenakan perhiasan yang begitu indah. Alih-alih pergi keluar hari itu, pasangan ini setuju untuk bersantai di rumah. Jadi mereka membaca buku bersama, makan makanan enak, mengadakan kontes menggambar anak anjing dan menonton TV bersama. Malamnya mau memberanikan diri soal keinginannya sekolah di luar negeri, tapi ia mengurungkan niatnya. Selanjutnya membuat acara pameran malam, di mana ia juga mengundang orang-orang tersayang. Di kantor, Yeonsu mengerjakan proyek terbaru dan di balik itu rekan setimnya masih membicarakannya hingga suatu momen ia membuat pengumuman mengejutkan pada timnya bahwa ia berpacaran dengan Dan ketika Yeonsu dengan bangga menuju ke pameran, ia menerima panggilan telepon mengejutkan dan berputar arah, sedangkan di galeri NJ datang, mereka bersepakat akan bersahabat setelah NJ mengakui perasaannya pada Malam itu makin larut dan makin gelisah karena Yeonsu belum nampak, namun siapa sangka, yang datang berikutnya malah NUA yang memprovokasinya tentang karyanya yang tak bernyawa. Dan lewat kilas balik ternyata NUA adalah teman sejurusan dan sebagaimana NUA dari awal meniru namun tak masalah dengan itu. Namun justru hal itu yang memotivasi NUA untuk terus memprovokasi Namun serangan kali ini menyadarkannya untuk menaikkan level karyanya. Kembali ke Yeonsu, ternyata ia sedang di rumah sakit karena berita nenek yang sakit. Nenek lalu berpertuah untuk menjalani kehidupannya sendiri dan berhenti mengkhawatirkannya. Yeonsu pun menangis mendengarnya. Ketika akhirnya menutup pameran hari itu, ia mendapat ajakan Ji-ung untuk mabuk. Di sana Ji-ung curhat tentang ibunya. Mereka pun lalu saling menghibur hingga ketika pulang ia menemukan Yeonsu di depan rumahnya. Dan dalam sebuah epilog, ternyata sebelum ini telah memberanikan diri bahwa ia berniat sekolah seni di luar negeri dan mengajak Yeonsu ikut bersamanya di Paris. Singkat cerita, seolah-olah alam semesta menginginkan Yeonsu dan untuk bersama. Pak Jang menawarinya untuk bekerja di Paris, di mana ia membuat tim baru dan orang pertama yang dia pikirkan untuk membantunya adalah Yeonsu. Di pihak lain, Eunho menangis di depan Soli, karena kepergian yang mengakibatkan ia menjadi pengangguran. Dia bahkan menangis lebih kencang ketika pesangon yang sangat besar hingga Soli ikut jump scare karena jumlahnya. Namun Soli yang tak mau melewatkan kesempatan, langsung mengajak berbisnis Eunho. Kemudian NJ mengunjungi untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi dan mereka mengobrol tentang alasan mengapa dia sangat menyukai gambarnya. Di stasiun TV, Pak Park berhasil meyakinkan Ji-ung untuk membuat dokumenter ibunya. Sedang Yeonsu akhirnya meminta bertemu untuk jawaban ajakannya,
Dalam obrolan mereka Yeonsu menolak karena selama ini ia tersadar begitu menyukai semua yang ada di sekitarnya, termasuk bosnya yang ceringe, di mana di balik semua itu ia adalah orang pertama yang percaya akan talentanya. Jadilah Ung bisa menerima itu dan mereka bersiap untuk LDR. Selang momen, Ibu dan Ung mengobrol dan Ibu mengatakan bahwa ia tahu sebenarnya bahwa Ung juga sudah tahu bahwa ia bukan anak kandungnya dan menyatakan kebanggaannya sebagai ibu dari Ung begitu sebaliknya dan selanjutnya Ung pergi. Sebelum berangkat ke bandara, Ung menyempatkan mengunjungi ayah kandungnya dan keduanya saling bertukar pandang selama beberapa detik. Momen-momen berikutnya Ung dan Yeonsu saling berbagi momen sehari-hari dalam hubungan jarak jauh. Waktu berlalu di sela-sela kesibukannya di Paris, Ung memberi kejutan pulang mendadak karena libur. Hal itu membuat Yeonsu bahagia, ditambah Ung akhirnya mengatakan 3 kata yang selama ini ingin Yeonsu dengar yakni aku mencintaimu. 2 tahun kemudian, ibu dan ayah mengadakan acara donasi buku yang dibantu oleh Jiung yang datang bersamaan dengan Cheran yang sudah mengutarakan perasaannya, lalu ada juga Soli dan Eunho. Di sana dalam suatu momen Yeonsu akhirnya mengetahui bahwa Ung selama ini jatuh cinta padanya sejak pandangan pertama saat upacara masuk sekolah. Jadi dengan itu, Ung meraih tangan Yeonsu dan memintanya untuk menikah dengannya. Selanjutnya dalam epilog terakhir, Yeonsu dan Ung menghabiskan waktu dengan bercocok tanam bersama, yang tiba-tiba diganggu oleh Jiung yang mengajaknya membuat dokumenter season 3 karena video mereka yang viral kembali. Keduanya pun gusar mendengarnya. Namun dasar mereka, sekejap kemudian syuting kembali dalam dokumenter sebagai pasangan suami istri. Tamat.